Welcome to my channel. Halo, salam sehat teman-teman semua, salam Tim Nasional Indonesia. Masih di channel Bung Harpa dan selamat hari Sabtu atau happy weekend. Ya teman-teman, di edisi kali ini gue akan membahas soal sesuatu yang sangat menantang terkait dengan persiapan tim nasional kita menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Irak nanti tanggal 6 Juni dan juga menghadapi Filipina tanggal 11 Juni. Dan tentunya walaupun timnas saat ini gue rekam mungkin sedang berada di atas Indonesia, mungkin di sekitar di atas Sumatera ya. Dan dalam waktu 2-3 jam lagi, jadi pagi inilah intinya mereka akan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Cengkareng. Ya walaupun memang mereka tim nasional U23 ini baru saja menyelesaikan tugas negara yang sangat luar biasa dan membanggakan, dan juga kita tahu sebagian besar dari mereka atau paling tidak setengah lah ini adalah penghuni tim nasional senior, tapi tentunya Sintayong dan juga jajaran kepelatihan sudah mulai bikin catatan mempersiapkan laga yang akan berlangsung kurang lebih 3 minggu lebih lagi dari sekarang. Jadi 6 Juni tadi gue bilang kan lawan Irak. Dan tentunya ada beberapa pemain yang sudah mulai diintip oleh Sintayong dipersiapkan untuk laga penting nanti. Karena kalau kita lawan Irak menang, maka kita otomatis sudah lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kalaupun kita seri atau even kalah pun masih ada kesempatan menghadapi Filipina. Oleh karena itu persiapan ini harus benar-benar dipersiapkan dengan sangat matang, dan pemain terbaik tentunya akan dipanggil. Nah ini dia ada cumannya nih. Sangat menantang situasi dari 3 pemain diaspora yang akan gue bahas kali ini. 2 diantaranya itu bahayanya setengah atau riskannya setengah, dan satu lagi ini lumayan bahaya, lumayan menantang lah gitu. Yang 2 pertama ini adalah Tom Haye dan juga Nathan Choaon. Dua-duanya saat ini kita tahu semua memperkuat SC Heerenveen, tim dari Eredivisie. Dan kalau kita lihat klasemen, nanti gua akan share entah di sini atau di sini. Mereka saat ini ada memang tertahan di peringkat ke-10, teman-teman ya. Tapi mereka punya peluang, walaupun tidak terlalu besar ya, tapi masih mungkin akan manjat ke peringkat 9, menggeser Sparta Rotterdam ataupun menggeser bahkan Go Ahead Eagles di peringkat ke-8. Kenapa ini penting? Karena kalau sampai Heerenveen bisa naik ke peringkat 9 atau 8, artinya mereka akan masuk dalam zona playoff Conference League. Nah, itu artinya mereka akan bermain lagi, ada ekstra pertandingan minimal tanggal 23 Mei. Jadi semifinal. Jadi urutan 6, 7, 8, 9 itu akan semifinal playoff Conference League, dan mereka akan bermain tanggal 23. Nah, dari situ kan dapat 2 tim masuk final akan main tanggal 26. Kalau seandainya Heerenveen bisa masuk ke peringkat 9 besar antara 8 atau 9. Nah, artinya kalau mereka masuk zona tersebut kemudian mengikuti playoff Conference League, itu berarti mereka sampai tanggal 26 itu mereka akan berkutat dengan pertandingan yang cukup melelahkan lah begitu ya. Tapi ini masih sedikit lah kemungkinannya. Jadi pertama mereka harus finish di peringkat 9 besar dulu. Kemudian setelah itu mereka masuk semifinal dan masuk final itu sampai tanggal 26 main. Mungkin jaraknya lumayan ya, nggak terlalu deket lah. Jaraknya sekitar 10 hari karena kita main tanggal 6. Cuman yang kita takutkan adalah cedera. Ya terutama Tom Haye karena dia kemungkinan besar akan menjadi pemain inti. Nathan kita mungkin bisa jadi cadangan ya. Nah itu satu. Jadi lumayan beresiko tapi agak kecil lah gitu ya. Nah yang 2 ini yang sudah pasti, yaitu Bang Jai atau Jai Itses. Nah kalian yang tahu atau mengikuti pertandingannya semalam, kita semua tahu Venezia bukan quote by quote sih, memang gagal promosi otomatis ke Serie A. Nah walaupun sedikit ya, sebelum gua lanjutin, kabar baiknya adalah Como ya, tim yang dimiliki oleh pengusaha atau konglomerat dari Indonesia itu berhasil promosi ke Serie A. Mereka finish ke peringkat kedua. Gue share lagi nanti ya, klasemennya. Venezia itu gagal promosi otomatis ke Serie A. Padahal semalam mereka tuh kalau sampai mereka menang itu mereka yang promosi otomatis ke Serie A dan tidak perlu lagi menjalani playoff yang begitu panjang dan melelahkan nantinya ya.
Sayang kemarin mereka sebenarnya sudah unggul sempat 1-0 melalui Jai Itses di menit ke-17, tapi sayang kemudian gawang ataupun pertahanan Venezia itu digempur habis-habisan oleh Spezia yang juga berjuang keluar menghindari degradasi. Akhirnya mereka berbalik ketinggalan melalui gol di menit ke-56 dan juga ke-61. Ya sedikit gue cerita karena gue nonton dari akhir babak yang pertama sampai dengan selesai. Nah itu gol kedua itu yang menit 61 itu memang ada sedikit kesalahan Bang Jai menutup pergerakan dari Arkadius Reka ya setelah gol pertama dicetak oleh Francesco Pio Esposito. Nah, tadi balik lagi dengan kondisi ini maka Venezia finish di peringkat ketiga dan akan menjalani playoff yang dimulai itu di tanggal 20 dan juga 24 ya, tanggal 20 dan juga tanggal 24. Ya 20 dan 24 Mei. Ada kemungkinan kalau misalnya Venezia lolos di playoff sampai final, ini gue ringkas aja ya. Kalau Venezia lolos sampai ke final playoff untuk promosi ke Serie A, maka itu mereka akan main di partai puncaknya itu tanggal 30 Mei waktu sana. 30 Mei waktu sana dan tanggal 2 Mei waktu sana. Jadi tanggal 2 itu hari Minggu malam atau Senin dini hari jam 1.30. Nah, artinya pertandingan itu akan selesai tanggal 3 hari Senin pagi. Jadi paling cepat Bang Jai itu akan terbang tanggal 3 mungkin siang atau sore. Itu paling cepat ya. Dengan asumsi penerbangan itu sekitar 20 jam termasuk transit. Ini kurang lebih ya waktu yang sedang lah. Jadi kalau pesawatnya aja itu mungkin sekitar 16 jam, tapi kan biasanya ada transit ya, entah 1,5 jam, 2 jam atau 4 jam. Jadi gua anggap aja penerbangan itu total sama transit 20 jam. Jadi kemungkinan besar Bang Jai itu akan tiba di tanah air tanggal 4 atau 2 hari sebelum kita menghadapi Irak. Seandainya tadi ya Venezia itu sampai ke partai puncak playoff gitu. Jadi ini lumayan melelahkan teman-teman. Itu satu masalah soal melelahkan. Jadi udah dia mainnya melelahkan. Kemudian juga terbangnya melelahkan 20 jam. Ini luar biasa nih, challenging juga nih. Dan kita tahu Jai Itses adalah mungkin saat ini ya arguably pemain yang paling meyakinkan lah diantara semua yang ada dari Justin Hubner, dari kemudian juga Jordi Amat, dari Sandy Walsh. Menurut gue Jai Itses yang paling luar biasa ya, karena total itu dia sudah mencetak kalau nggak salah 4 gol di Serie B bersama Venezia. Ya ini jadi lumayan banyak untuk ukuran sekarang. 3 gol ya, total 3 gol, gue koreksi. Dan ya tentunya kalau sampai dia katakanlah tidak fit, maka ini menjadi salah satu tantangan tersendiri buat lini pertahanan kita yang tentunya akan menghadapi para pemain Irak yang kita lihat punya postur yang cukup menjulang. Dan kita masih ingat di pertandingan Piala Asia Senior kemarin, Rizky Ridho kalah duel bola udara dan akhirnya berujung pada gol. Nah kembali lagi ke Bang Jai. Jadi ya doa kita mungkin serba salah ya kalau kita berharap Venezia bisa lolos ke Serie A, maka Venezia tuh harus tampil sampai tanggal 2 waktu Italia atau 3 dini hari waktu Indonesia Barat ya. Tapi kita berharap apapun yang terjadi, kalaupun dia main sampai final dan Serie A dan dia promosi ke Serie A, Venezia ini sebuah keuntungan yang besar ya. Tentunya walaupun kita berharap dalam pertandingan tersebut dia bukan hanya jangan kelelahan tapi juga menghindari cedera. Ini yang kita khawatirkan ya. Kemudian juga tentunya kalau dia promosi Venezia maka ini luar biasa. Jadi Ipswich Suns ya, kalau Elkan Bagot memang masih di sana, kita akan punya pemain yang di Premier League. Kemudian Bang Jai, kita akan punya pemain lagi back dua-duanya nih ya, sama-sama di Serie A. Dua liga yang kita tahu ya, dua liga terbaik Eropa lah ya, salah dua terbaik Eropa. Dan juga pemilik tim nasional Indonesia, tim nasional Indonesia, pemiliknya orang Indonesia yaitu Como juga ada di Serie A. Jadi luar biasa, ada dua pemain Indonesia main di Serie A dan juga Liga Inggris. Ada satu orang Indonesia punya klub di Serie A. Kemudian ada 4 pemain Indonesia, pemain diaspora yang merumput di Eredivisie, yaitu Ivar Jenner di Utrecht, kemudian Ragnar Oratmangun di Fortuna Sittard ya, kemudian Tom Haye dan juga Nathan Chow di
di Heerenveen juga ya, Nathan Chow. Walaupun Nathan Chow bisa aja ditarik kembali oleh Swansea, apalagi kemarin kita sempat mendengar ucapan pujian dari kubu Swansea ya terhadap perkembangan dari permainan dan juga peran Nathan Chow di tim nasional Indonesia yang luar biasa ya, perannya sebagai DM ya, walaupun juga kadang dipasang sebagai CB kiri. Jadi sekali lagi kita berharap buat Bang Jai, kita tidak bisa egois, kita berharap timnya sukses, karena ini kalau sukses buat klubnya kan juga sukses untuk masa depan buat dia. Ya bayangkan kita punya pemain ya, karena dalam sejarah belum pernah ada pemain kita yang tampil atau merumput di Serie A, apalagi dia berperan besar ya dalam keberhasilan Venezia ada di posisi saat ini. 8 kali dia mencetak clean sheet musim ini dan mencetak 4 gol luar biasa di Serie B. Ya, jadi kita berharap Venezia bisa promosi supaya untuk menebalkan lagi pengalaman Bang Jai, tapi juga di saat yang sama mudah-mudahan dia tidak cedera selama proses playoff dan kemudian bisa bugar sampai di tanah air. Dan juga pemain-pemain lainnya, Elkan Bagot di Ipswich juga mudah-mudahan dia dapat minute play yang banyak ya, walaupun nembus pemain utama susah. Dan juga Tom Haye, Ragnar Ronald-Mangun di Fortuna Sittard, Tom Haye di SC Heerenveen, dan juga Nathan maupun Rafael Strijk juga ya di ADO Den Haag bisa berkembang, dan tentunya Ivar Jenner. Oke, terima kasih buat perhatian kalian yang sudah nonton channel ini. Seperti biasa, gue berharap kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu optimis, dan happy weekend untuk kalian semua.